insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hari Jumat yang berkah dan mulia ini, izinkan khatib untuk kembali mewasiatkan, baik wasiat yang sifatnya untuk diri pribadi khususnya dan kepada segenap jamaah umumnya, agar mari kita senantiasa mengukuhkan keimanan dan meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta alam semesta, yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita semua, memberikan karunia kepada kita seluruhnya. Rezeki dan karunia Allah diberikan kepada orang-orang yang senantiasa taat maupun para pelaku maksiat. Semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menyelesaikan masalah kita dan memberikan jalan keluar serta solusi dari problematika kehidupan kita. Yang sering kita bermaksiat kepadanya, namun dia selalu membalas dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan limpahan kasihnya kepada umat manusia. Dialah yang berfirman kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Memang kita semua diciptakan oleh Allah untuk beribadah dan menyembah kepadanya. Namun ketahuilah, penyembahan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepadanya tidak mendapatkan dampak kebaikan apapun kepada Allah. Dengan ibadah dan solat kita bukan berarti Allah menjadi semakin mulia. Dengan puasa yang kita jalani bukan kerajaan Allah semakin besar dan semakin agung. Allah tetap maha mulia jauh sebelum menciptakan hambanya. Maka Allah tekankan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku perintahkan mereka untuk menyembah kepadaku, tapi aku tidak membutuhkan rezeki dan makanan dari mereka hamba-hambaku. Kenapa demikian? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena sesungguhnya justru Allah lah, dialah yang senantiasa memberikan rezeki, dan dialah yang maha kuat lagi maha kokoh. Surah Az-Zariyat surat 51 ayat 56 sampai dengan ayat 58. Dan ketahuilah bahwasannya perintah takwa kepada Allah merupakan perintah para nabi dan rasul jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam perintahkan anak-anak dan keturunannya untuk bertakwa kepada Allah. Nabi Nuh juga demikian memerintahkan umatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Musa dan seluruh nabi dan rasul, tidaklah mereka datang di tengah umatnya, melainkan mereka menyeru kepada tauhid dan mereka senantiasa berwasiat takwa kepada umatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan tentang hal ini
Di dalam firman-Nya Quran surah An-Nisa surat keempat ayat 131, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada seluruh nabi dan rasul sebelummu Muhammad. Apa wasiat Allah kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada seluruh umat mereka? Anittaqullah, tidak lain dan tidak bukan adalah senantiasa bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Namun jika seluruh umat manusia enggan untuk bertakwa kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, membangkang dari perintah Allah, maka ketahuilah fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah saja segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Allah tidak membutuhkan ketakwaan kita. Yang ada justru kita senantiasa butuh kepada ketakwaan agar Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita di dunia dan mendapatkan keselamatan di akhirat. Tidakkah kita sering mendengar perintah takwa ini diulang-ulang di dalam Al-Quran? Di antara dalam surah At-Talaq surat 65 ayat kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Allah berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berikan jalan keluar dari semua masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Orang yang selalu menjaga ketakwaan akan selalu dikucurkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang dia tidak menduga-duga. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang selalu menjaga ketakwaan kepada Allah, semua urusannya akan Allah permudah. Kita mengetahui benar, selama ini kita menghandle urusan kita selalu berantakan. Kita mengetahui benar bahwasanya urusan kita bahkan diserahkan kepada orang khusus, sekretaris dan ajudan kita, maka tidak akan pernah benar. Tapi jika kita serahkan urusan kita kepada Allah dan Allah yang menghandle semua urusan kita, ya ja'allahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan kemudahan dari semua urusan kita. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah, Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan pahala dari setiap ibadah dan kebaikan yang ia kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya di antara hak seorang muslim atas muslimnya yang lain adalah diberikan kasih sayang, adalah diberikan penuh cinta, adalah saling mendoakan, adalah saling mengucap salam, adalah saling berkunjung dan ziarah, dan adalah mengunjungi ketika saudara muslimnya sedang sakit atau mengiringinya ke pemakaman tatkala ia wafat. Nabi SAW selalu menekankan kepada para sahabatnya bahwasannya persaudaraan karena seakidah, persaudaraan karena seislam, persaudaraan yang erat dikarenakan hubungan mereka seluruhnya kepada Allah dan diikat dengan kalimat la ilaha illallah, jauh lebih kuat bahkan dibandingkan persaudaraan karena sedarah dan senasab. Maka Nabi SAW sering memberikan perumpamaan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Beliau mengatakan al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim yang satu dengan muslim yang lain, orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain, mereka ibarat bangunan yang utuh, bangunan yang kokoh, yashuddu ba'duhum ba'dha, saling mengokohkan, saling menguatkan dan saling menopang satu sama lain. Seperti bangunan ada pondasi, tidak akan bagus dan estetik bangunan kalau hanya bentuknya pondasi. Seperti pondasi ditambahkan dengan tiang-tiang, tidak akan bisa dipasangi tembok jika tidak ada tiang-tiang tersebut. Ibarat seperti bangunan tidak akan bagus tanpa adanya atap, dan atap tidak akan bisa terbina dengan baik jika tanpa pondasi, tiang dan tembok-tembok. Dan semua itu tidak akan menjadi lebih indah jika tidak ditambahkan dengan pintu, dengan jendela, dengan cat dan lain sebagainya. Maka kita semua umat Islam
diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bangunan, maka saling mengokohkan satu sama lain, saling mengisi kekosongan yang lain, saling menyempurnakan kekurangan yang lain, dan juga jangan lupa saling mendoakan satu sama yang lain. Maka di dalam syariat Islam sangat ditekankan untuk saling mendoakan antara sesama umat Islam, terlebih di zaman seperti ini. Zaman di mana kemajuan teknologi dan media sosial seringkali menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Zaman di mana tatkala kita saling berkumpul, ternyata pikirannya ada di tempat lain, hatinya berada di tempat yang lain. Ketika berkumpul, bukan pembukaan bicara yang disebutkan dan diucapkan satu sama lain, tapi ternyata berbicara dengan orang lain nun jauh di sana melalui gadget dan handphonenya. Bukan bibir yang bergerak, bukan lisan yang bertutur kata, tapi jari jemari dan jempol yang memencet gadget tersebut. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di akhir zaman seperti ini sungguh kita sangat membutuhkan doa dari sesama muslim yang lain. Dikisahkan di dalam riwayat yang sahih, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ummu Darda, dari sahabiah Ummu Darda, istri daripada sahabat Nabi Abu Darda. Ummu Darda memiliki seorang menantu, dan menantu ini ingin berangkat pergi haji. Ketika berpamitan dengan keluarga besarnya, berpamitan kepada mertuanya yaitu Ummu Darda, maka Ummu Darda berkata kepada menantunya, "Wahai menantuku, kemarilah. Sesungguhnya aku akan melepasmu dengan cara Rasul melepas sahabat-sahabatnya. Dan sesungguhnya aku meminta kepadamu doa-doa kebaikan. Karena sesungguhnya engkau akan berangkat ke tanah suci, dan kita tahu di sana banyak sekali tempat-tempat yang mustajab. Di antaranya tempat yang bernama Multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, yang berdoa di sana mustajab." Maka ia berkata, "Wahai mertuaku, wahai ibundaku, bukankah kami yang lebih pantas meminta doa kepada kalian? Karena kami hendak safar, pergi yang jauh. Kami membutuhkan doa." Tapi kata Ummu Darda, "Tidak, karena sesungguhnya dahulu kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain dengan doa yang tidak diketahui oleh saudaranya tersebut, melainkan Allah sediakan bagi orang tersebut satu malaikat yang berada di sisinya. Setiap kali dia berdoa kebaikan, maka malaikat selalu mengucapkan amin walaka bimislih, amin walaka bimislih, amin walaka bimislih, yang maknanya, ya Allah kabulkanlah doa dia dan berikanlah dia yang semisal dengan doanya. Amin walaka bimislih. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Tatkala mungkin kita didoakan kebaikan oleh orang lain, jangan lupa ucapkan amin walaka bimislih. Mungkin kita mendapatkan satu prestasi, mungkin kita mendapatkan suatu percepatan yang tidak diperoleh oleh saudara-saudara kita. Ada orang lain mendoakan kita, mudah-mudahan lebih barokah, mudah-mudahan Allah melimpahkan untukmu, mudah-mudahan Allah karuniakan kamu anak yang soleh dan solehan, mudah-mudahan banyak sekali kita mendengar doa dari orang-orang. Tapi seringkalinya kita lupa membalasnya dengan ucapan seperti malaikat, amin walaka bimithli. Padahal sangat ringkas, sangat mudah, dan masing-masing kita mampu menghafalnya. Amin ya maknanya istajib, kabulkanlah ya Rabb, walaka bimithli, dan mudah-mudahan kamu pun mendapatkan yang semisal. Bayangkan jika kita doakan saudara kita yang sudah sejak lama menikah, belum punya juga seorang anak dan keturunan, 20 tahun dia menikah, belum juga memiliki keturunan, kita doakan dia agar ia mendapatkan keturunan, kemudian dia mengucapkan walaka bimithli, amin walaka bimithli, amin kabulkanlah ya Rabb, dan mudah-mudahan dia pun mendapatkan yang semisal. Bayangkan jika kita mendoakan saudara muslim kita agar dia diberikan kekayaan yang memberikan manfaat kepadanya. Dengan kekayaan tersebut ia mampu bersedekah, dengan kekayaan tersebut dia mampu mengeluarkan zakat, dengan kekayaan tersebut ia mampu pergi haji, dengan kekayaan tersebut ia bisa mengeluarkan sedekah jariyah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kemudian
kita yang mendoakannya mendapat jawaban dari dia, amin walaka bimithlih, amin walaka bimithlih. Kabulkanlah ya Allah dan berikanlah dia kebaikan yang semisal. Maka jangan terkejut ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah dari Allah yang pernah kita ucapkan kepada saudara kita, yang pernah kita panjatkan dalam doa-doa kita untuk kebaikan saudara kita. Dan ini adalah tingkatan doa yang levelnya paling rendah, ketika satu muslim mendoakan muslim yang lain tanpa diketahui oleh saudaranya. Maka kencangkanlah kita selalu berdoa dalam doa kita, jangan hanya untuk pribadi kita saja, jangan hanya untuk keluarga kita saja, tapi berikanlah doa-doa baik ini untuk saudara muslim yang lain. Seperti Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah seluruh umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. Baginda Nabi pernah menyampaikan, seseorang ketika membaca tahiyat dia berucap, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan dan salawat tercurah limpahkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam, kebaikan dan rahmat dan keberkahan tercurah juga kepada ibadillahi salihin, hamba-hamba Allah yang salih. Mungkin jarang kita renungi bacaan ini, mungkin tidak kita sadari ucapan ini. Kata Rasulullah SAW, setiap kita mengucapkan itu, doa itu benar-benar diberikan oleh Allah kepada seluruh hambanya yang solih, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Artinya kalau kita sedang berdoa, jangan hanya pikirkan diri kita sendiri. Doakanlah untuk kebaikan saudara-saudara kita, doakanlah untuk kebaikan keluarga besar kita, doakanlah untuk orang-orang yang kita tahu dia senantiasa berbuat baik kepada kita, karena itulah hak untuk mereka dan kewajiban bagi kita semua. Dan salah satu cara menyambung silaturahim yang paling sederhana adalah kita mendoakan saudara kita. Mungkin jasad tidak memungkinkan untuk berjumpa, mungkin telepon tidak juga memungkinkan untuk dilakukan, mungkin aktivitas dan kesibukan terlalu melalaikan kita sehingga kurang perhatian dengan saudara-saudara kita. Tapi satu yang pasti kita mampu untuk lakukan, yaitu mendoakan saudara-saudara muslim kita yang lain. Wabil khusus seperti sekarang ini, kaum muslimin yang ada di Palestina sana sedang membutuhkan doa-doa dari kita. Kita sudah melakukan pemboikotan, kita sudah melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka seperti sedekah, donasi dan seterusnya. Kita sudah melakukan banyak hal-hal, menyebarkan berita-berita yang lurus tentang umat Islam di sana dan mengkonter berita-berita miring dari musuh-musuh Islam. Tapi mungkin ada satu hal yang kita lupakan, tapi mungkin ada satu hal yang kita remehkan, tapi mungkin ada satu hal yang kita pandang itu adalah amalan kecil dan sia-sia saja, yaitu mendoakan mereka. Padahal ini sangat-sangatlah penting. Nabi SAW menyampaikan, ad-du'a silahul mu'min, doa itu benar-benar sebagai senjata bagi seorang mukmin. Mukmin yang sejati tidak pernah meninggalkan doa. Mukmin yang sejati akan senantiasa ingat dengan saudara muslim yang lain dan mendoakan kebaikan untuknya. Level yang kedua, hal yang lebih penting lagi, mendoakan sesama muslim yang senasab dengan kita, mendoakan sesama muslim yang masih ada hubungan darah dengan kita, orang tua kita, kakek nenek kita, anak-anak kita, saudara-saudari kita, keponakan kita, paman dan bibi kita. Ingatlah bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah menjaga diri kita dan keluarga besar kita daripada api neraka. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluarga besarmu daripada api neraka. Salah satu penjagaannya adalah tatkala kita mengucap, ya Allah bebaskan hamba dari api neraka, maka hak doa yang semisal untuk orang tua kita. Ketika kita mengucap, ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surga firdausmu tanpa hisab dan tanpa azab, maka doa yang semisal adalah hak untuk anak-anak kita.
Ketika kita meminta kepada Allah rezeki yang melimpah, karuniakan aku ini dan itu, maka doa yang semisal menjadi hak bagi keluarga besar kita. Kenapa demikian menjadi lebih penting? Dikarenakan kekuatan persaudaraannya itu. Tidak hanya karena saudara seiman, tapi juga karena senasab. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang paling sering mendoakan keluarga beliau, dan bahkan beliau sering kali mendoakan istri beliau. Contohnya Ibunda Aisyah. Nabi SAW itu pernah ketika berduaan dengan Ibunda Aisyah, ibunda kita semua. Saat itu Rasulullah SAW dimintai oleh Ibunda Aisyah, ya Rasul, wahai suamiku, doakan kebaikan untukku. Maka Nabi SAW doakan Ibunda Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Allahumma gfir li Aisyata, ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahannya Aisyah, yang lampau maupun yang akan datang. Apa kata Ibunda Aisyah? Benar-benar doa Nabi SAW itu membuat aku sangat kesengsem. Benar-benar aku semakin jatuh cinta kepada Rasul dengan ucapan tersebut. Maka saking bahagia dan senangnya, sunggingan senyum tidak henti dari wajah Ibunda Aisyah. Nabi SAW heran dan berkata, wahai Aisyah, sebegitu bahagianya kamu dengan doaku barusan. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasul, bagaimana tidak? Doamu membuat dosa-dosaku diampuni oleh Allah yang lampau dan yang akan datang. Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah wahai Aisyah, itulah doaku kepada umatku di setiap kali aku memanjatkan kepada Allah. Itulah doa yang sebenarnya tidak pernah luput dari doa-doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul senantiasa menginginkan kebaikan untuk kita sebagai umatnya. Rasul meminta agar kita semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Nabi SAW mendoakan cucunya seperti Al-Hasan dan Al-Husain. Diriwayatkan ketika keduanya masih anak-anak, Nabi SAW berucap, u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Yang maknanya, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu untuk kedua cucuku ini. Min kulli syaitanin, dari semua syaitan yang bisa mengganggunya. Dari hammah, dari binatang-binatang yang bisa menerkam atau membahayakan kedua cucuku yang masih kecil ini. Wa min ainin lammah, dan aku juga memohon perlindungan untuk keduanya dari mata-mata orang-orang yang dengki dan hasad kepadanya. Rasul mendoakan agar keduanya dijaga dari penyakit ain. Kemudian tingkatan yang ketiga yang paling penting adalah mendoakan pemimpin-pemimpin umat Islam. Mendoakan mereka-mereka yang pemangku kebijakan, yang memberikan maslahat bagi umat banyak. Sampai-sampai kata Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatan wasi'ah, seorang tabi'in yang mulia, beliau berkata, "Lau kanat li da'watun mustajabah la sayyartuha lil imam." Seandainya aku mengetahui aku memiliki satu doa saja yang mustajab, satu doa yang pasti dikabulkan dan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak akan menjadikan doa tersebut untuk diriku, bukan juga untuk keluargaku, bukan untuk orang lain, tapi aku jadikan untuk pemimpinku. Aku jadikan doa baik itu untuk pemimpinku. Kenapa demikian? Dikarenakan kemaslahatan yang begitu banyak ketika seorang pemimpin itu baik, maka yang ada di bawahnya juga menjadi baik. Kita mengetahui bahwasannya pemimpin yang baik lahir dari rahim umat yang terbaik, dan pemimpin yang buruk lahir dari rahim umat yang sangat buruk. Dahulu kala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai Amirul Mukminin, beliau pernah didatangi sekelompok orang-orang Khawarij, para pemberontak, dan mereka mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh kepemimpinanmu sangat berbeda dengan kepemimpinan orang-orang sebelummu. Sungguh Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka orang-orang yang sangat ditaati dan dipatuhi oleh rakyat-rakyatnya. Tapi sekarang dirimu saat ini memiliki masyarakat, memiliki rakyat yang pembangkang, aliran sesat yang menginginkan engkau digulingkan, yang berharap keburukan kepada dirimu. Sebenarnya kenapa dirimu bisa seperti ini?"
Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena sesungguhnya dahulu Abu Bakar dan Umar ketika mereka menjadi pemimpin, rakyatnya adalah orang-orang modelnya seperti diriku. Maka mereka berdua lahir dari orang-orang yang sepertiku, orang-orang yang baik, lahir dari rahim umat yang terbaik. Tapi sekarang aku menjadi pemimpin dikarenakan rakyat-rakyatku seperti dirimu ini. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Maka kita berharap agar pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil. Kita mengharapkan pemimpin yang bisa memberikan maslahat bagi umat Islam dan umat yang banyak. Kita berharap pemimpin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pemimpin yang memiliki kebijakan-kebijakan yang sangat baik bagi masyarakatnya. Namun kita jangan lupa untuk selalu mendoakan mereka. Pemimpin skala kecil sampai pemimpin skala yang sangat besar. Pemimpin di dunia kerja kita, pemimpin di dalam rumah tangga kita, pemimpin di lingkungan RT kita, pemimpin di lingkungan RW kita, lurah kita, camat kita, sampai pemimpin dengan skala yang tertinggi. Senantiasa kitalah berdoa untuk mereka, karena sesungguhnya tanggung jawab dan amanah yang Allah bebankan kepada mereka sangatlah berat. Sampai-sampai Fudail bin Iyad mengatakan demikian. Banyak para ulama mengatakan satu hari seseorang memimpin dengan cara yang adil jauh lebih baik daripada puluhan tahun orang beribadah untuk dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena ahli ibadah kemaslahatannya hanya untuk dirinya sendiri. Namun seorang pemimpin ketika memiliki kebijakan yang baik, kemaslahatannya untuk banyak golongan, untuk rakyatnya, untuk umatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah rasulina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا إماما عادلا اللهم ارزقنا إماما عادلا صالحا اللهم ارزقنا إماما عادلا صالحا مصلحا لأمة الإسلام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين وبلدنا إندونيسيا خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالإسلام والمسلمين وبلدنا إندونيسيا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميرهم في تدبيره. اللهم لا ترفع لهم الراية ولا تحقق لهم الغاية واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمرابطين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وافتح لهم فتحا قريبا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة